Nama saya Deki. Yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang etika, kesehatan, dan privasi informasi pada komputer di chapter 11 pada pertemuan ke-10. Yang pertama adalah masalah kesehatan pada penggunaan komputer. Dengan meluasnya penggunaan komputer telah menyebabkan masalah kesehatan seperti cedera pada tangan dan berkurangnya penglihatan pada mata. Untuk mengantisipasinya, terdapat pencegahan pada tangan, yaitu dengan menggerakkan jari kita ke segala arah. Yang kedua yaitu menekan jari kita ke belakang seperti ini. Yang ketiga adalah menghentakkan tangan kita. Lalu selanjutnya ada pencegahan pada mata, yaitu dengan mengedipkan mata setiap 5 detik sekali. Yang kedua yaitu dengan mengistirahatkan mata setidaknya 1 menit setiap 20 menit sekali. Yang ketiga yaitu dengan melihat objek yang jauh selama 20 detik setiap 20 menit sekali. Dan selanjutnya adalah kecanduan pada komputer. Ciri-ciri orang yang kecanduan pada komputer yaitu seperti mendambakan waktu untuk komputernya, dan lalu kesenangan yang berlebihan setiap kali dia memainkan komputernya. Yang ketiga yaitu tidak bisa berhenti beraktivitas dengan menggunakan komputernya. 4. Merasa resah ketika tidak sedang menggunakan komputernya. Selanjutnya ada etika dalam penggunaan komputer, yaitu komputer tidak boleh digunakan untuk mencuri. Yang kedua, komputer tidak boleh digunakan untuk transaksi palsu. Yang ketiga, komputer tidak boleh digunakan untuk menipu orang lain. Dan keempat, karyawan tidak boleh menggunakan software ilegal untuk komputernya, dan lain-lain. Selanjutnya ada green computing. Yang pertama adalah green computing adalah upaya untuk pengurangan listrik dan limbah lingkungan saat menggunakan komputer, yaitu dengan menggunakan komputer dan perangkat yang menggunakan program Energy Star. Kedua, gunakan LCD komputer. 3. Matikan monitor, printer, dan perangkat lain yang tidak digunakan. Selanjutnya adalah privasi informasi, yaitu mengacu pada hak individu dan perusahaan untuk menolak atau membantu pengumpulan dan penggunaan informasi tentang mereka. Cara menjaga informasi pribadi yaitu dengan hanya mengisi informasi penting pada formulir seperti formulir diskon, garansi, dan pendaftaran. Yang kedua yaitu jangan menyebarkan nomor telepon pribadi atau informasi pribadi lainnya. Ketiga, membeli barang dengan menggunakan uang cash bukan kredit atau cek. Tujuannya agar informasi pribadi kita tidak diketahui orang lain. Selanjutnya akan saya jelaskan melalui Selanjutnya ada cookies. Cookies adalah file-file kecil yang berisikan data-data di website seperti password, alamat website, dan lain-lain yang tersimpan pada komputer kita. Fungsinya itu yang pertama untuk menyimpan password pengguna sehingga kita tidak perlu memasukkan password 2 kali. Yang kedua adalah membantu fitur pada pembelanjaan online, sehingga ketika kita membeli suatu barang atau produk, maka barang itu akan berkurang dengan sendirinya. Dan ketiga adalah melihat seberapa sering pengguna mengunjungi suatu website. Keempat, target periklanan. Untuk melihat cookies yang ada di browser kita bisa pergi ke setting dan tunggu sebentar. Pergi ke setting lanjutan, content setting, dan all cookies and site data. Ini adalah semua cookies yang ada di browser saya, dan terdapat berbagai cara lain lagi untuk melihatnya. Berikutnya adalah spam.
Spam adalah pesan teks yang dikirimkan secara terus-menerus ataupun bertubi-tubi sehingga mengganggu pengguna lainnya. Seperti contohnya itu di Gmail. Di Gmail ini ada kategori spam untuk melihatnya, dan ini adalah daftar spam yang ada di email saya. Ini dikategorikan sebagai spam mungkin karena dia sudah mengirimkan ini sebelumnya. Ini kalau di Gmail. Kalau di game, ketika kita melakukan spam mungkin kita bisa dikenakan hukuman dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu ada email filtering. Email filtering adalah program yang digunakan untuk memblok pesan email dari sumber yang ingin diblok, seperti orang yang tidak kita kenal, atau orang yang sudah kita kenal itu berbahaya. Selanjutnya ada anti-spam program. Itu ada program yang digunakan untuk menghapus spam sebelum mencapai kotak masuk kita, sehingga kita tidak akan melihat pesan itu ataupun terjebak pada pesan itu yang berisi virus atau lain-lain. Lalu ada phishing. Phishing adalah penipuan di mana pelaku mengirimkan pesan seolah-olah terlihat seperti yang aslinya untuk melabui pengguna dan mendapatkan informasi pribadi si korban. Misalnya ada pesan masuk pada email kita dan pesan itu menginstruksikan kita untuk memvalidasi akun Facebook kita dan diberikan tautan untuk menuju ke alamat Facebook itu. Tetapi alamat itu salah, bukan alamat Facebook yang asli. Misalnya jadi Facebook streetinfo.com dan lain-lain. Dan phishing ini mengandalkan kelalaian dari si korban. Berbeda dengan farming. Farming adalah penipuan di mana pelaku mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi dan keuangan korban melalui spoofing. Misalnya, farming itu menyerang DNS korban sehingga ketika korban memasukkan alamat website www.facebook.com dan itu akan diarahkan ke website yang lain dengan tampilan yang sama, tetapi website itu beda, dan si korban kadang-kadang tidak mengetahui adanya perubahan itu. Dan ketika si korban memasukkan password dan username-nya, si hacker bisa melihat dan membacanya. Bedanya farming dan phishing itu, kalau phishing menggunakan kesempatan pada kelalaian si korban. Kalau farming itu langsung tanpa disadari oleh si korban. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.